Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue mau membicarakan sebuah film yang let's say melanjutkan tren yang lagi banyak dilakuin di perfilman Indonesia ya, yaitu nge-remake, khususnya nge-remake film Korea. Karena emang mungkin tipe-tipe filmnya tuh yang paling cocok sama selera penonton sini ya. Karena kan kebanyakan film Korea tuh dikenal dengan drama yang menyentuh, yang mengharu biru, terus komedinya lucu. Nah itu sesuai banget tuh sama selera penonton sini. Termasuk film yang satu ini yang mau gue omongin, yaitu My Annoying Brother, yang udah tayang ya di bioskop hari Kamis kemarin dan merupakan remake dari film berjudul sama, My Annoying Brother juga, yang rilis di Korea itu tahun 2016. Nah kalau ada remake begini tuh biasanya pertanyaan pertama nih yang gue lempar adalah urgensinya apa? Kenapa sih sebuah film dari negara lain itu harus di remake sama Indonesia? Itu punya urgensi apa? Apakah misal isunya itu lagi in banget, lagi banyak dibahas, lagi relevan, lagi penting banget, atau ada sesuatu yang bisa diubah misalkan kulturalnya jadi lebih deket ke Indonesia gitu? Nah itu yang biasanya selalu gue tanyain kalau ada remake, termasuk ke My Annoying Brother ini, yang jawabannya sebenarnya kalau ada urgensinya atau enggak, ya mungkin enggak. Karena kan basically My Annoying Brother yang versi Korea pun bukan film yang ya gimana gitu. Gue suka banget sama film itu, tapi tetap itu film bukan film yang gimana gitu. Itu film yang emang dibuat semata-mata ya untuk menghibur penonton, bikin penonton ketawa, bikin penonton nangis, that's it. Jadi kalau misalkan ditanya ini film ada urgensinya atau enggak, ya mungkin enggak. Tapi kalau perspektifnya nih gue ubah jadi My Annoying Brother versi Indonesia ini dibikin untuk menghadirkan tontonan yang crowd pleasing, yang bisa memuaskan penonton sebanyak mungkin. Nah kalau yang itu tujuannya sudah tercapai. Bahkan buat gue My Annoying Brother nih bisa ngasih contoh nih. Contoh soal gimana sih cara lu bikin remake dari sebuah film yang emang pondasinya itu udah solid. Karena kan itu agak tricky sebenarnya. Kalau misalkan film yang di remake tuh film jelek, ya gampang, tinggal lu bikin yang lebih bagus gitu. Atau kalau misal yang di remake itu adalah film yang punya budaya jauh banget sama kita, ya juga gampang dalam tanda kutip ya, karena nggak gampang juga, tapi lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk tahu mesti ngelakuin apa. Ya udah tinggal dialihkin aja ke sini, budayanya disesuaiin. Tapi kalau filmnya itu tipe-tipe kayak My Annoying Brother ya, yang nggak punya elemen kultural khusus, yang pondasinya udah solid, itu agak tricky. Karena apa yang mesti diubah, apa yang mesti dipertahanin, itu kan agak-agak blur tuh batasannya. Nah dan buat gue My Annoying Brother versi Indonesia ini berhasil ngelakuin itu. Kalau ngomongin alur sebenarnya masih sama sih. Ya mungkin 85 hampir 90% sama. Soalnya yang versi Korea juga kan termasuk yang film aman kayak tadi gue bilang ya. Filmnya aman, ringan, universal gitu. Jadi nggak butuh banyak modifikasi ini itu. Makanya film versi Indonesia ini juga masih pakai template yang sama. Masih tentang dua kakak beradik yang punya kepribadian dan kehidupan bertolak belakang banget. Ada Kemal yang diperanin Angga Yunanda, dia itu adalah atlet judo muda harapan bangsa. Dan di sisi lain kakaknya yang namanya Jaya yang diperanin Vino Bastian itu malah mendekam di penjara. Jadi bertolak belakang banget hidupnya. Sampai di sebuah pertandingan Kemal itu ngalamin cedera parah yang bikin dia buta. Dan si Jaya yang posisinya lagi di penjara itu mengajukan pembebasan bersyarat dengan alasan pengen ngerawat adiknya. Tapi sebenarnya itu semua cuma akal bulusnya si Jaya. Soalnya si Jaya ini yang merupakan si Annoying Brother itu justru pakai kebebasan yang dia dapat buat bersenang-senang semau dia sendiri. Sedangkan si Kemal adiknya itu malah makin dalam terjerumus ke depresi. Soalnya dia ngerasa hidupnya, karirnya itu semuanya udah hancur. Bahkan pada saat si Amanda yang diperanin Caitlin Halderman itu berusaha ngebujuk dia buat bangkit, buat ikut para games, si Kemal tuh selalu nolak. Satu nih yang langsung mencuri perhatian gue pada saat nonton film ini. Dan ini juga salah satu hal yang menurut gue tuh dilakuin secara lebih baik sama versi Indonesianya. Jadi karakter si Jaya itu kan emang nyebelin banget ya, Annoying Brother itu tadi. Dia nyebelin, dia ya let's say jahat karena dia itu adalah seorang kriminal. Terus pada saat pulang dia ngejualin barang-barang yang ada di rumah, barang-barang adiknya dia colong. Cuman tetep sejak awal gue udah bisa melihat tanda-tanda kebaikan di hati dia. Nah ini beda banget sama karakternya si siapa tuh, Go Do-sik kalau nggak salah namanya, yang diperanin Jo Jung Suk di film aslinya. Kalau si Jo Jung Suk itu di film asli itu jahat banget men. Pada saat dia pulang dia udah kayak bener-bener nggak peduli sama adiknya. Kayak ngeliat adiknya tuh baring doang di kasur depresi, dia nggak peduli. Cuman dikasih komentar-komentar yang kejam gitu. Kalau versinya Vino di sini si Jaya itu jauh lebih baik. Dari awal tuh udah kerasa ini orang sebenarnya orang yang baik. Lu perhatiin
ikutin deh gerak-gerik dia. Jadi pada saat pertama kali Jaya itu pulang ke rumah, dia ngelakuin hal yang sama kayak si Jo Jung Suk di film asli. Masuk ke kamarnya adeknya, terus ngeliat adiknya tiduran, dikomentarin, dibukain apa sih kordennya, sama. Tapi gestur-gesturnya Vino, kata-kata yang dia ucapin tuh nunjukin kalau ya si Jaya ini sayang sama adiknya. Cuman cara dia untuk menyampaikan kasih sayang itu agak-agak keras, kayak tough love gitu, kayak ayo dong bangun gitu. Terus pada saat si Kemal, si Angga Yunanda tuh jatuh ke sandung kursi makan, itu langsung kan si Jaya lari nyamperin dia, emang lu kenapa gitu. Kelihatan dari awal itu dia orang baik sebenarnya, cuman hidupnya kacau. Nah ini perubahan yang sebenarnya kecil banget, kalau lu tonton sekilas mungkin lu gak akan nyadar. Tapi ini signifikan, ini penting. Soalnya pada saat nanti si Jaya itu akhirnya berubah, ya ini bukan spoiler ya, kita semua tahu Jaya pasti bakalan berubah. Mau lu udah nonton atau belum film aslinya, lu akan tahu Jaya nanti berubah. Pada saat akhirnya dia tuh bertransformasi, ngelewatin titik balik, gue jadi gak ngerasa titik balik itu kasar atau maksa. Karena emang dari awal dia udah kelihatan kayak orang baik. Beneran kerasa kayak sebuah proses yang natural. Gue lebih suka proses karakter Jaya di versi Indonesia ini daripada si Jo Jung Suk di Korea. Kalau karakternya Jo Jung Suk itu ya emang angkat banget sama acting dia. Actingnya Jo Jung Suk kan bagus banget ya. Dan gue juga enjoy banget tuh ngelihat dinamika dua karakternya, kakak adik yang love hate relationship banget. Gue suka, kayak gue bisa melihat ini dua orang sebenarnya sama-sama pengen disayang. Ini dua orang yang kekurangan kasih sayang, tapi masalahnya mereka terlalu gengsi buat ngakuin itu. Gengsi yang muncul karena mereka sama-sama terluka di masa lalu. Si Jaya punya luka, si Kemal punya luka, makanya agak-agak gengsi. Tapi sebenarnya mereka ini orang yang pengen disayang, dan gue suka ngelihat dinamika itu. Apalagi si Vino sama Angga, chemistry-nya bagus. Ya tadi gue bener-bener ngerasa pada saat mereka berantem, bahkan di awal ya sebelum mereka akhirnya mulai deket, berantem orang-orang yang emang sebenarnya sayang. Jadi sekali lagi, dua orang yang pengen disayang dan saling menyayangi sebenarnya itu. Tapi karena terluka akhirnya mereka berantem, saling mengeluarkan kata-kata yang pedes, perilakunya nggak enak. Nah itu bisa dimunculin sama Vino dan Angga. Kalau secara individu gue appreciate banget sama gimana Angga itu bisa menghidupkan karakter yang buta ya, tunanetra, dan dia nggak kagok, minimal itu. Mungkin pembahasan lebih lanjutnya gue serahkan ke teman-teman yang lebih paham mengenai itu ya. Tapi buat orang awam kayak gue, Angga itu nggak kelihatan kagok sih. Gimana dia jalan ngeraba-raba, terus ngomong tanpa ya bisa yakin orang yang diajak ngomong itu ada di sebelah mana, dia nggak kelihatan kagok. Dan as always emosinya bagus. Itu sih yang ngebedain Angga sama banyak aktor-aktor muda yang disukai cewek-cewek di luar sana gitu. Karena kan image dia awalnya gitu ya, ini cuman aktor muda yang diikutin fansnya kemana-mana, yang Angga gitu. Tapi sebenarnya Angga tuh lebih dari itu, dan dia udah berkali-kali ngebuktiin itu sebenarnya di Mencuri Raden Saleh lah, di Dua Garis Biru, dan sequelnya Dua Hati Biru, terus di Budi Pekerti kemarin juga bagus banget. Angga lebih dari sebatas aktor muda yang disukai sama cewek-cewek. Cara dia buat ngolah emosi itu bagus. Di film ini juga sama. Vino, come on lah, we all know him. Dari dulu sebenarnya solid ya, cuman gue ngeliat di beberapa tahun terakhir dia makin bagus. Gue nggak tahu apa yang terjadi, apakah dia latihan or something, gue nggak tahu. Tapi beberapa tahun terakhir actingnya makin bagus, range-nya makin luas. Gue paling suka itu acting dia pas nanti ada lah, pokoknya adegan karaoke yang diiringin lagu Ruang Baru. Dan itu lagu bagus banget sih. Itu lagu yang sangat-sangat menyedihkan, mengharukan banget. Dan si Vino itu bisa bener-bener memanfaatkan lagu itu. Gue suka ekspresi dia. Karena kan gini, karakter Kemal itu kan gak tahu ya, sebenarnya si Jaya yang duduk di sebelah dia yang lagi karaokean itu memasang muka seperti apa kan nggak tahu. Nah si Jaya memanfaatkan ketidaktahuan si Kemal itu buat jujur sama dirinya sendiri. Emosi yang tadinya itu ditahan-tahan karena mungkin dia gengsi atau apalah, ditumpahin semua di situ. Dan di luar mereka berdua yang mencuri perhatian juga jelas ya, ini ada mas-mas yang lagi sering banget nongol di film, yaitu si Christo Immanuel. Di sini dia meranin Fauzan. Fauzan itu simpelnya adalah kawan sekaligus lawan kali ya dari si Jaya, dan dia lucu di sini mainnya. Tapi di luar itu, di luar kelucuan si Christo ya, gue sekali lagi juga mengapresiasi perubahan kecil yang dilakuin sama versi Indonesianya. Karena si Fauzan ini kan sebenarnya adalah adaptasi dari karakter si Dae Chang tuh, yang di film asli itu ditemuin sama si Jo Jung Suk pas dia beli rokok. Dia mau beli rokok, terus si Dae Chang tuh nongol ngerebut rokok dia, dan habis itu mereka sering ketemu secara random sampai akhirnya bersahabat. Buat penonton Indonesia mungkin karakter kayak gitu kurang masuk, bakal dipertanyakan itu siapa anjir, random banget nongol entah dari mana bisa berteman out of nowhere gitu. Penonton Indonesia kan tanyanya banyak.
Karena pinter mungkin ya. Di sini si Fauzan tuh lebih make sense lah untuk penonton kita, karena dia punya background kenal Jaya dari mana, bisa deket itu gimana. Nah itu lebih masuk. Terus kalau gua ngomongin directing, yang BTW ini sutradaranya Dina Jasanti ya, yang sebelumnya itu baru bikin Dua Hati Biru kemarin. Sebenarnya directingnya nggak ada yang bener-bener menonjol sih. Mau itu adegan drama, adegan komedi, atau pas pertandingan judo, semua itu masih ngikutin formula. Nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan kalau ngomongin drama, gue tuh ngerasa di beberapa part tuh kayak filmnya memaksa banget untuk penonton, untuk gue tuh nangis. Ya agak manipulatif sedikit sebenarnya. Cuman bukan berarti jelek. Kuncinya tuh tadi gue bilang ini sesuai formula banget directingnya. Yang artinya Dina Jasanti tuh tahu My Annoying Brother yang versi asli pondasinya udah kuat. Dari penulisannya, dari directingnya, pengadeganan, semua tuh udah kuat. Nggak perlu diutak-atik, nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu digaya-gayain aneh-aneh. Misal tiba-tiba ada long take atau ada kamera muter-muter gitu, nggak perlu. Udah nih ada film dengan pondasi yang solid, ikutin aja pondasi itu, nggak usah aneh-aneh. Makanya everything works. Semua hal yang ada di film ini tuh bekerja dengan baik, komedinya, dramanya. Intinya solid lah, gampangnya itu udah. Ini film remake yang solid, tipikal film yang bakal dapat kata-kata menyentuh, lucu, hangat dari netizen di medsos lah. Ya itulah My Annoying Brother. Film yang mengingatkan ke kita kalau misalkan kita tuh ya jangan menyia-nyiakan waktu yang kita dapat bareng orang-orang tersayang lah. Kita maksimalkan waktu itu. Soalnya kita nggak tahu nanti takdir udah nyiapin apa di masa depan. Bisa jadi waktu yang kita punya itu nggak lama. Jadi silahkan dimaksimalkan. Peluk-peluk lah orang-orang tersayang di dekat kalian. Oke? Oh iya, skor. Lupa gue. Skor buat My Annoying Brother, ya gue kasih 7 dari 10 lah. Solid sekali lagi. Jadi silakan ditonton. Buat yang udah nonton bisa kasih komentar lu. Mungkin menarik juga kalau dengar komentar review dari orang yang sama sekali asing, nggak tahu film aslinya gimana. Silahkan kasih sudut pandang kalian. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada Super Thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama beliau-beliau ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Kita akan ketemu di live stream khusus member yang insya Allah bakal diadain antara hari Selasa atau Rabu minggu depan. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.